Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, jadi anak-anak, meskipun saat ini kita belum bisa pembelajaran secara tatap muka, namun kita harus tetap selalu menjaga semangat ya dalam belajar di rumah. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga meraih cita-cita. Baik anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelumnya, kemarin kita ingat kembali ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu keberagaman karakteristik individu. Selain itu apa lagi? Ya, kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara mengetahui isi sebuah dongeng. Nah, untuk hari nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk menceritakan kembali isi sebuah dongeng. Lalu yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara mengelompokkan jenis-jenis karakteristik individu. Lalu kita juga akan belajar permainan menjaring ikan dengan gerakan berjalan di dalam air. Nah, gimana anak-anak, udah siap belum untuk belajar? Pastinya siap ya. Nah anak-anak, untuk mulai pembelajaran biar lebih semangat, Bu Intan punya sebuah pertanyaan nih. Kira-kira siapa ya yang bisa menjawab? Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berbuat kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, siapa ayo yang bisa menjawab? Nah, ya betul sekali. Jadi, mengapa kita harus berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Itu karena kita harus menciptakan kerukunan atau kedamaian. Selain itu, ada lagi tidak alasannya? Iya, betul sekali, agar kita memiliki banyak teman, lalu juga disukai banyak teman. Apalagi jika kita mengalami kesusahan, maka akan ada teman yang menolong kita. Benar sekali. Kira-kira senang tidak kalau kita memiliki banyak teman? Nah, pastinya senang kan? Berbicara tentang kebaikan, kemarin kita sudah membaca dongeng fabel yang berjudul apa? Kemarin adakah yang masih ingat? Iya, betul sekali. Judulnya adalah Kecerdikan Membawa Kebaikan. Nah, sekarang Bu Intan ingin meminta 3 orang anak untuk membantu Bu Intan membacakan dongeng lagi. Nanti ketiga anak memiliki tugas masing-masing. Yang satu anak sebagai pencerita atau pembaca prolog. Masih ingat ya apa itu prolog? Yang kedua, anak kedua nanti sebagai tikus, dan anak ketiga sebagai ular. Yuk, siapa yang mau bantu Bu Intan? Nah iya, terima kasih. Silakan dibaca ya untuk kalian bertiga. Wah, terima kasih sudah bantu Bu Intan. Nah, sekarang anak-anak coba kita ingat lagi. Tadi ceritanya tentang apa tadi? Iya, benar sekali, tentang ular yang ingin memakan tikus. Lalu bagaimana tadi? Ularnya tidak jadi memakan tikus. Kira-kira karena apa ya? Nah, betul sekali, karena si tikus tadi mempengaruhi si ular agar tidak jadi memakannya dan menjadikan tikus sebagai sahabat si ular. Sahabat untuk apa? Sahabat untuk menemani mencari makan, lalu menemani untuk berjalan-jalan, menemani untuk tidur, sehingga si ular nanti tidak akan merasa kesepian karena ada si tikus sebagai sahabatnya. Lalu adakah yang tahu bagaimana akhir ceritanya? Iya, betul sekali. Akhir ceritanya adalah si ular dan juga si tikus akhirnya menjadi sahabat yang hidup bahagia. Nah, itu tadi ya. Jadi meskipun tadi si tikus mempengaruhi si ular dengan kecerdikannya, namun kecerdikan tadi membawa ke kebaikan. Untuk apa tadi? Untuk bersahabat, hidup bahagia. Sekarang tugas anak-anak adalah menceritakan kembali isi dongeng
kecerdikan membawa kebaikan, ditulis dalam buku tulis, nanti silahkan difoto, lalu dikirimkan ke Bintan ya, ke WA personal Bintan. Dan untuk menceritakan kembali sebuah dongeng itu ada beberapa cara. Caranya yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, lalu mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Misalnya ini Bu Intan tanya ya, nanti silakan kalian jawab sendiri atau buat sendiri ceritanya di buku tulis masing-masing. Apa judul dari cerita tadi? Judulnya apa tadi ya? Yang kedua, di mana kejadian itu terjadi? Di sebuah hutan. Lalu yang ketiga, kapan tadi terjadinya? Nah, bisa dituliskan sendiri nanti ya. Lalu siapa saja yang ikut dalam cerita? Ada si ular dan juga si tikus. Yang kelima, mengapa si tikus tidak jadi dimakan oleh ular? Nanti jawab sendiri. Lalu yang terakhir, bagaimana akhir dari cerita tersebut? Seperti itu ya. Nah, itu tadi tugas individunya ya. Sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Bu Intan nanti akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Silahkan dilihat ya nanti daftar kelompoknya di WhatsApp grup yang telah Bu Intan kirim. Tugas kelompoknya nanti, setiap kelompok memiliki tugas mendiskusikan dan juga membagi peran untuk membaca dan memerankan tokoh di dalam dongeng. Tapi nanti pembagian perannya bukan langsung tunjuk ya, akan ada cara-caranya. Cara saya nanti yaitu perannya dibagi berdasarkan karakteristik individu. Adakah yang masih ingat apa itu karakteristik individu? Nah, betul sekali. Jadi karakteristik individu itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang. Ciri-cirinya bisa berupa ciri fisik, ciri sifat, dan juga apa yang dimilikinya. Nah, sekarang biar lebih paham, coba ya Bu Intan contohkan ya. Misalnya, bisa diperhatikan ada gambar di samping Bu Intan. Nah, ada dua gambar satu dan juga gambar dua. Gambar yang satu apa ini ciri-cirinya? Iya, benar sekali, memakai kacamata. Lalu yang gambar kedua anak yang tidak memakai kacamata. Sekarang pertanyaannya, apakah anak yang ada di gambar 1 dan gambar 2 memiliki perbedaan? Ya, betul sekali. Jadi anak gambar yang ada di 1 dan juga gambar 2 memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Anak pada gambar 1 memakai kacamata, lalu anak yang di gambar 2 tidak memakai kacamata. Itu ya. Lalu bisa lagi nih, contoh lagi ya. Bu Intan memiliki nomor absen 28. Lalu teman Bu Intan memiliki nomor absen 30. Apakah Bu Intan dan juga teman Bu Intan memiliki perbedaan? Ya, betul sekali. Jadi Bu Intan dan juga teman Bu Intan memiliki perbedaan, sehingga terjadi apa? Keberagaman karakteristik individu. Masih ada yang ingat apa itu keberagaman karakteristik individu? Ya, tepat sekali. Keberagaman karakteristik individu adalah kondisi di mana adanya perbedaan-perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, betul sekali. Jadi jangan lupa ya, tugas kelompoknya nanti membagi peran berdasarkan perbedaan karakteristik individu. Nah, bagaimana nanti ya cara untuk mencari perbedaannya? Silahkan nanti anak-anak mengamati teman kelompoknya. Misalnya perbedaan apa ya yang ada dalam kelompok? Misalnya tadi ada yang memakai kacamata, ada yang tidak memakai kacamata, lalu bisa berdasarkan nomor absen. Lalu apalagi kira-kira? Ya, itu juga bisa berdasarkan tinggi dan pendek. Lalu apalagi? Gemuk dan kurus. Lalu iya, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab. Setelah itu nanti silahkan kalian diskusikan di WhatsApp grup yang sudah kemarin Bu Intan buatkan ya. Lalu
Lalu selanjutnya sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, Bunda mau tanya nih ya, kira-kira kalau kita berkelompok dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, apa ya yang harus kita lakukan? Boleh tidak kalau kita membeda-bedakan teman? Nah, betul sekali, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi, kita harus berteman dengan siapa saja. Baik anak-anak, sudah selesai ya tugas kelompoknya. Sekarang coba perhatikan gambar sang Bu Intan. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Nah, betul sekali, mereka sedang melakukan sebuah permainan. Nah, permainan tadi dinamakan permainan menjaring ikan. Penasaran kan bagaimana cara mainnya? Nah, kalau kalian penasaran, nanti bisa lihat video dari Bu Intan. Terus selanjutnya kita perhatikan lagi gambar ini. Nah, gambar ini kira-kira sedang apa? Nah, betul sekali, anak yang sedang berada dalam air. Tapi anak itu tadi bukan hanya bermain saja. Anak itu sedang mempraktekkan gerakan berjalan di dalam air. Saat kita berjalan di dalam air, kita tidak boleh sembarangan loh. Karena apa? Karena jika kita sembarangan bisa berbahaya, kita bisa terpeleset, lalu bisa jatuh. Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, hal itu adalah yang pertama. Nah, penasaran juga kan? Itu nanti juga akan ada di video yang kita share. Makanya disimak baik-baik ya videonya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran ini Bu Intan kira selesai. Jangan lupa tugasnya, dan Bu Intan akan kirim link Google Form yang harus kalian kerjakan sebagai evaluasi hari ini. Untuk kesimpulannya nanti kita temukan bersama ya di WA Group. Nah, sekarang sudah waktunya nih Bu Intan undur diri. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Untuk itu, Bu Intan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.